Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Jumat 16 Desember 2016 kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Endang Kurniawati. Beragam informasi menarik hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kami mengajak Anda mengikuti kilas berita utama berikut ini. Ambon tidak masuk 10 destinasi wisata nasional. Kisru KNPI Maluku kini meruncing. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa untuk edisi hari ini, dan kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Saudara Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Hengki Sopakua mengakui Ambon tidak masuk dalam daftar 10 kawasan destinasi wisata nasional. Padahal Kota Ambon sebelumnya pernah memperoleh penghargaan kota berpotensi pariwisata. Morotai dan Raja Ampat adalah dua kawasan di timur Indonesia yang masuk dalam 10 destinasi wisata nasional yang dipromosikan ke mancanegara. Sementara Kota Ambon tidak termasuk, padahal kota ini sebelumnya pernah memperoleh penghargaan sebagai kota berpotensi pariwisata. Hal ini diakui Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Hengki Sopakua, dalam dialog pariwisata dan kebudayaan. Ambon juga memiliki potensi wisata maritim yang tidak kalah menariknya dengan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, sejumlah lokasi selam di pesisir Pulau Ambon telah dikenal sebagai spot-spot terbaik yang diakui para penyelam mancanegara. Hal ini dikarenakan keindahan dan karang laut masih alami, serta menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan. Selain wisata alam, wisata seni dan budaya akan dikembangkan sebagai upaya untuk menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia. Saya kira ini bukan sesuatu yang lalu orang anggap Ambon bukan menjadi kota wisata. Ya, Ambon tetap menjadi kota wisata, baik itu nasional maupun internasional. Cuman fokus pembangunan kota sebagai destinasi, ya selain Bali, yaitu hanya 10 saja untuk 2 tahun terakhir ini. Karena itu pemerintah pusat, kalau kita membangun semua kan nanti kita tidak bisa sukses di situ. Jadi oleh Pak Jokowi dan oleh Pak Menteri, kita fokuskan dulu untuk 1 tahun ini, tahun 2018 ya, itu kita fokus dulu untuk membangun kota-kota yang dianggap punya potensi besar untuk pariwisata. Ambon sebenarnya, dan tadi saya bilang bahwa Ambon sudah pernah kita mendapat penghargaan sebagai kota yang berpotensi pariwisata, dan itu diakui sendiri oleh Pak Menteri. Cuma di dalam pentahapan pembangunan pariwisata itu akan menjadi mana yang menjadi prioritas. Ya, kan bukan cuma Ambon saja, bayangkan ada 500 kota kabupaten di Indonesia, dan Ambon itu menjadi salah satu di dalamnya. Ambon punya potensi. Musisi Kota Ambon Roni Lopis menyatakan untuk menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia, berbagai infrastruktur termasuk sekolah musik mesti dipersiapkan. Keahlian seni musik orang Maluku tumbuh secara alami. Ini mesti dikembangkan secara terukur melalui sekolah ataupun pendidikan musik. Lopis menilai alam telah membentuk potensi suara orang Maluku. Namun potensi yang menjadi berkah ini mesti dikembangkan melalui pendidikan formal agar menghasilkan karya-karya seni yang lebih baik. Melkilatusau oleh Sarles Bolaman melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara Kodam 16 Patimura menggelar bakti sosial pengobatan gratis. Pengobatan gratis itu dilaksanakan dalam rangka Hari Juang Kartika ke-71. Dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika ke-71, jajaran Kodam 16 Patimura menggelar bakti sosial pengobatan gratis. Bakti sosial itu antara lain hitanan massal, operasi bibir sumbing, donor darah, dan operasi katarak. Kasdam 16 Patimura, Brigjen TNI M. Bambang Taufik mengatakan bakti sosial kesehatan ini adalah wujud kepedulian kepada masyarakat dan komitmen TNI untuk memberikan pemenuhan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kemanunggalan TNI bersama rakyat.
Kepala Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon, Kolonel Infanteri S. Budi mengatakan bakti sosial ini ke depan akan lebih diperluas di daerah lainnya yang dinilai belum memperoleh akses kesehatan yang memadai. Bakti sosial kesehatan ini adalah dalam rangka Hari Juang Kartini ke-71, di mana ini adalah bentuk bakti sosial daripada program kita kepada masyarakat Ambon dan sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bakti sosial ini juga didukung CSR dari PT Pertamina dan PT Pertamina Group yang dibantu oleh Dr. Matio, dan ini merupakan suatu kerjasama yang sangat baik yang saya kira untuk ke depan perlu kita lanjutkan, dan nanti insya Allah seperti disampaikan tadi akan menjabat juga daerah di wilayah Ambon yang lain. Abu Sabawa, Cak Tamaela melaporkan. Saudara, kisru di tubuh KNP Maluku kian meruncing. Kubu Suban Patimahu dan Bisri Latukonsina saling klaim sebagai pengurus KNPI yang sah. Kedua kubu pun saling merebut gedung KNPI di Jalan Said Perintah Ambon. Setelah KNPI kubu Suban Patimahu menyegel gedung KNPI beberapa waktu lalu, kini giliran kubu Bisri Latukonsina melakukan hal yang sama. Sore kemarin KNPI kubu Bisri Latukonsina melakukan penyegelan terhadap gedung KNPI Maluku di Jalan Said Perintah yang sedang dalam penguasaan kubu Suban Patimahu. Bisri Latukonsina mengatakan penyegelan akan berlangsung hingga proses hukum selesai. Untuk itu, kasus penyegelan ini kami bawa ke polisi karena sangat tidak lucu organisasi yang tidak sama dengan KNPI yang lahir tahun 73 dengan semena-mena, dengan seenaknya melakukan penggembokan pada gedung KNPI yang berdampak terhadap aktivitas organisasi kepemudaan, bukan sekedar KNPI, tetapi OKP-OKP yang ada di Maluku ini bisa terganggu. Untuk itu kami ingin menyampaikan kepada semua pihak agar tenang dan tetap menunggu proses hukum yang sementara dilakukan. Aksi penyegelan gedung KNPI Maluku oleh kubu Bisri Latukonsina mendapat dukungan dari sejumlah OKP seperti Batko HMI, PMKRI, dan KAHMI. Pada dasarnya yang kita inginkan adalah KNPI itu yang memiliki legal standing, yang itu juga diakui oleh pemerintah, dan di dalamnya tidak ada lagi yang saling mengklaim, sehingga kami berharap prosesnya segera berjalan dengan lancar agar pemuda Maluku secara totalitas mendapatkan kepastian bahwasanya KNPI yang memiliki legalitas atau legal standing sah adalah yang bersangkutan. Penyerobotan gedung yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan KNPI seharusnya tidak boleh terjadi. Selaku ketua OKP menyesalkan peristiwa yang terjadi. Maka dengan ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan khususnya kepada kepolisian agar kemudian masalah ini diselesaikan dengan cepat. Kami memberikan dukungan kepada Saudara Boy Latukonsina sebagai Ketua DPD KNPI untuk memproses segala bentuk atau tindakan-tindakan yang mencoba untuk mengatasnamakan KNPI. Konflik di tubuh KNPI telah terjadi sejak beberapa tahun silam, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Publik Indonesia saat ini menanti kearifan pemuda dalam menyelesaikan persoalannya dengan berpijak pada komitmen Sumpah Pemuda, yaitu Pemuda Indonesia. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Antar Nusa. Berikut dapat Anda ikuti sejumlah kegiatan warga Kota Ambon dalam merayakan Natal Kristus tahun ini. Sukacita menyambut kelahiran Yesus mewarnai perayaan Natal yang digelar SMA Negeri 1 Ambon Rabu malam.
Kidung pujian digumandangkan sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Sang Juru Selamat umat manusia. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, C. Mustamu mengatakan, Kristus lahir membawa damai. Untuk itu sebagai lembaga pendidikan, SMA Negeri 1 pun harus menjunjung tinggi toleransi di antara sesama siswa dan guru yang berbeda keyakinan. Saling menghargai di antara perbedaan, karena perbedaan bukan untuk memisahkan, tetapi untuk menyatukan. Menurutnya, selama 6 bulan proses belajar mengajar di tahun ajaran ini, sudah banyak prestasi yang telah diukir para siswa. Baik dan buruknya prestasi itu akan terlihat saat pembagian raport akhir pekan ini. Mustamu berharap para siswa terus meningkatkan prestasi yang telah dicapai demi masa depan yang gemilang. Pembakaran lilin Natal sebagai lambang terang kasih Allah dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambon, Komite Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ambon. Suasana semakin meriah ketika drama yang dibawakan siswa dan guru dengan bertemakan Damai Natal menghiasi perayaan Natal ini. Dalam drama tersebut, beberapa siswa, guru, dan kepala sekolah dimintai pendapat mereka tentang arti damai. Pendeta A. Parihala dalam refleksi Natalnya mengatakan, kata damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tentram, nyaman, tidak ada peperangan, dan tidak ada konflik. Damai menurut Alkitab berarti bagian dari kehidupan secara keseluruhan, yaitu hidup sebagai orang percaya yang membawa damai bagi orang lain. Firman Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang membawa damai karena ia akan bersuka cita. Seperti Yesus hadir ke dunia untuk membawa damai sejahtera Allah bagi umat manusia. Pendeta Parihala juga mengajak siswa untuk belajar seperti 3 orang Majus yang menggunakan kepintaran mereka untuk mencari Tuhan dan memuliakan nama Allah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Allah mengaruniakan damai sejahtera untuk umat Kristiani di dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Telah datang Juru Selamat yang akan menebus dosa umat manusia dan disambut dengan sukacita oleh umat Kristiani. Sambutan itu senantiasa dilakukan dengan sukacita seperti yang dilaksanakan keluarga besar SMP Negeri 2 Ambon dalam perayaan Natal Kristus yang berlangsung semarak. Dalam perayaan Natal Kristus, mereka bermohon agar diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengabdian dan pelayanan di lembaga pendidikan SMP Negeri 2 Ambon. Pendeta J. Atiuta dalam khotbahnya menguraikan tentang makna kelahiran Yesus Kristus yang lahir dan berada di antara umat manusia. Allah mengaruniakan damai sejahtera untuk semua umat manusia, termasuk kepada keluarga besar SMP Negeri 2 Ambon. Oleh karena itu, melalui perayaan Natal Kristus ini diharapkan agar damai sejahtera yang ada dapat dipersembahkan sehingga makna hidup berbagi dapat teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kepala SMP Negeri 2 Ambon Lasiteni menyatakan perayaan Natal Kristus yang dilaksanakan pihaknya merupakan upaya membangun kebersamaan dan toleransi di lingkungan keluarga besar lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Lasiteni berharap perayaan Natal Kristus ini akan memotivasi keluarga besar SMP Negeri 2 Ambon untuk senantiasa berkarya demi memajukan dunia pendidikan di Kota Ambon. Sementara Kepala BKD Kota Ambon, Beni Selano, dalam sambutannya menyatakan perayaan hari-hari besar keagamaan untuk semua agama seperti perayaan Natal merupakan bagian yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendidikan karakter kepada siswa-siswi sehingga diharapkan mampu menghidupkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Boy Nahrum Unga melaporkan. Sukacita Natal menjadi bagian dari lembaga pendidikan SD Negeri 4 Halong yang merayakannya pada Kamis pagi. 1000 lilin dinyanyikan anak-anak sembari membawa lilin yang menyala menuju altar. Lilin menjadi tanda terang kasih dari Allah turun melawat dunia yang kala itu hidup dalam kegelapan akibat dosa. 1000 lilin disambut dengan tembang-tembang Natal, memberi semarak perayaan Natal SD Negeri 4 Halong. Selain berbagai tembang Natal yang dilantunkan,
puisi maupun solo juga mewarnai perayaan Natal itu. Kepala SD Negeri 4 Halong adalah Heid Mora dalam pesan dan kesan Natal menyatakan, Natal merupakan pernyataan kasih Allah bagi dunia. Kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus ke dunia adalah wujud inkarnasi Allah dalam misi menyelamatkan manusia dari keterpurukan dosa. Kelahirannya di sebuah kandang hewan di Bethlehem memberi makna kesederhanaan yang mestinya diteladani oleh umat percaya. Makna kasih Natal di perayaan ini hendaknya menjadi bagian dari kehidupan keluarga besar SD Negeri 4 Halong untuk menyiapkan diri merayakan Natal Kristus dan memasuki tahun baru 2017. Ibadah perayaan Natal SD Negeri 4 Halong dipimpin Pendeta Ola Siahaya. Siahaya dalam refleksi Natal mengajak anak-anak untuk hidup saling mengasihi seperti Yesus Kristus. Mengasihi bukan hanya dilakukan kepada adik, kakak, ataupun orang tua di rumah, namun mengasihi kepada siapa saja, sekalipun itu adalah musuh mereka. Demikian kasih adalah Yesus Kristus yang menginginkan manusia, termasuk anak-anak, untuk mempelajari kasih Kristus dan mampu mewujudkannya dalam kehidupan mereka. Refleksi ini dilakukan dalam bentuk cerita kepada anak-anak. Melkilatus Saule Sarles Balaman melaporkan. Perayaan Natal SMK Negeri 4 Ambon Rabu malam berlangsung dalam suasana sukacita. Berbagai tembang Natal mewarnai perayaan Natal yang dihadiri sejumlah guru purna bakti di lembaga pendidikan itu. Ibadah perayaan Natal diawali dengan penyalaan lilin sebagai sebuah ritus yang menjelaskan tentang terang kasih Allah datang melawat manusia melalui Putra Yesus Kristus. Penyalaan lilin Natal dilakukan kepala sekolah, perwakilan guru, dan OSIS. Ibadah perayaan Natal dipimpin Pendeta Resa dan Dirwalu. Pendeta Resa dalam refleksi Natal menguraikan tentang harapan-harapan yang dapat diwujudkan melalui Yesus Kristus. Segala harapan dapat terwujud jika ada kebersamaan. Untuk menggapai harapan dan misi dari lembaga pendidikan, diperlukan sebuah perjuangan. Hal terpenting yang mesti dimaknai umat percaya lewat perayaan Natal ini adalah karya keselamatan Allah yang diperuntukkan bagi dunia. Karena kasih Allah, maka Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Dosa-dosa manusia telah dibayar Yesus Kristus secara cuma-cuma hanya untuk sebuah jalan menuju keselamatan. Kepala SMK Negeri 4 Ambon Chris Uftolsea dalam kesan dan pesannya menyatakan Natal malam ini dihadiri oleh sejumlah guru purna bakti. Banyak sudah yang telah dilakukan oleh mereka dalam membangun lembaga pendidikan ini. Uftolsea meminta para guru, pegawai maupun siswa untuk memaknai tema Natal tahun ini, yakni karya damai sejahtera hadir bagi semua. Damai sejahtera ini bukan saja dimaknai sebagai sebuah tema semata, namun damai sejahtera ini hendaknya diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja dan keluarga. Dirinya mengajak agar setiap guru mampu mengintrospeksi diri dan kembali menjalankan tugas dengan membawa damai sejahtera dan sukacita Natal di lingkungan kerjanya. Penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba futsal mengakhiri kegiatan perayaan Natal Kristus SMK Negeri 4 Ambon. Melkilatus Saule Sarles Balaman melaporkan. Menyambut kelahiran Yesus, SMA Kristen YPPKM Ambon merayakan Natal Selasa. Dalam perayaan Natal ini, SMA Kristen YPPKM Ambon berbagi kasih dengan 50 siswa yang berstatus yatim maupun piatu yang menimba ilmu di sekolah tersebut. Kepala SMA Kristen YPPKM Laturiu mengatakan, karena Natal Kristus adalah berbagi dengan dunia, maka dalam perayaan Natal ini juga SMA Kristen YPPKM Ambon mau berbagi dengan mereka yang kekurangan. Dana yang didapat untuk pemberian bantuan bagi anak-anak tersebut berasal dari program Jumat Sukarela yang dilakukan sekolah. Laturiu berharap bantuan itu bisa bermanfaat bagi mereka. Dalam refleksi Natalnya, Pendeta No Patinaya mengajak para siswa, tenaga pendidik dan kependidikan untuk hidup berdamai dengan semua orang, menjalin toleransi antar umat beragama, tidak bermusuhan dan tidak bersinggungan dengan orang lain, terutama mereka yang berbeda iman.
Sesuai tema Natal, karya damai sejahtera hadir bagi semua. Jangan ada tembok pemisah antara satu dengan yang lain di sekolah tersebut. Ketua Panitia Perayaan Natal SMA Kristen YPPKM Ambon, S. Pati mengatakan, di tahun ajaran 2016-2017 ini banyak berkat Tuhan bagi lembaga. Di antaranya, 2 orang guru terpilih sebagai instruktur nasional, guru pembelajar dan instruktur nasional, serta instruktur kabupaten kota kurikulum 2013. Selain itu, beberapa siswa berhasil di bidang akademik maupun non-akademik, serta 4 ruang kelas baru tidak lama lagi akan diresmikan penggunaannya. Meski berdiri sebagai sekolah swasta di kota Ambon, namun SMA Kristen YPPKM Ambon berkomitmen untuk meningkatkan terus prestasi yang telah diraih sehingga bisa bersaing dengan sekolah negeri. Christine Sipahilut Kurniawan melaporkan. Keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon larut dalam suasana sukacita dan kebersamaan merayakan Natal Jumat malam. Lantunan kidung-kidung Natal mewarnai perayaan Natal yang mengusung tema Natal Kristus Karya Damai Sejahtera Allah hadir bagi semua. Selain kidung-kidung Natal dalam perayaan Natal, keluarga besar Satpol PP Kota Ambon ini dipersembahkan pula drama singkat yang mengisahkan tentang sukacita tugas yang diemban Satpol PP. Pendeta Hendra dalam refleksi Natal mengatakan, perayaan Natal harus dapat membawa damai sejahtera bagi sesama. Damai sejahtera yang dibawa Sang Juru Selamat hanya dapat dirasakan oleh mereka yang berkenan menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Bagi anggota Satpol PP Kota Ambon, perayaan Natal ini hendaknya bisa membawa damai sejahtera dalam setiap aktivitas, memelihara ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Kepada keluarga besar Satpol PP Kota Ambon, Pendeta Hendra juga mengingatkan untuk selalu menghadirkan doa dan selalu bersyukur atas karunia yang diterima. Kepala Satpol PP Kota Ambon mengakui selama 1 tahun bertugas melayani masyarakat, Satpol PP banyak menghadapi tantangan. Namun hal itu hendaknya menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Melalui perayaan Natal ini, Kepala Satpol PP Kota Ambon mengajak seluruh anggota Satpol PP yang berjumlah 206 orang di Kota Ambon untuk dapat melakukan konsolidasi dalam menghadapi tugas ke depan, yakni melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Pilwakot. Hal yang sama juga disampaikan Kepala BKD Kota Ambon Beni Selano. Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon yang diwakili Asisten 3 R. Soplanit mengatakan sukacita yang dilakukan Satpol PP Kota Ambon mempunyai kesan yang baik. Hal itu dikarenakan perayaan Natal yang dilaksanakan tersebut menggambarkan kebersamaan dengan melibatkan keluarga besar Satpol PP yang beragama Islam. Perayaan Natal, kata Soplanit, juga harus dimaknai dengan kesederhanaan dan harus selalu menghadirkan Sang Juru Selamat dan damai sejahtera dalam setiap aktivitas dengan sesama. Perayaan Natal keluarga besar Satpol PP Kota Ambon ini juga diisi dengan pemberian kado Natal kepada anak-anak pegawai Satpol PP Kota Ambon. Rida Raiman Hamzah melaporkan. Cita Natal yang dirasakan siswa dan Dewan Guru SMP Negeri 9 Ambon. Mereka bersukacita atas keselamatan yang diberikan Yesus Kristus kepada umat manusia. Sukacita atas karya besar Allah bagi manusia itu terpancar dalam perayaan Natal SMP Negeri 9 Ambon yang berlangsung kemarin. Tari lilin yang ditampilkan para siswa mengisyaratkan siswa dan Dewan Guru bahwa Natal akan menerangi mereka dalam mengemban tanggung jawab di dunia pendidikan. Terang yang berasal dari Yesus Kristus akan menerangi setiap langkah para siswa dalam menuntut ilmu di SMP Negeri 9 Ambon. Demikian halnya bagi Dewan Guru, terang Natal akan menjadi pelita bagi mereka dalam mempersiapkan anak didik menjadi generasi bangsa yang berkualitas secara intelektual dan berkarakter. SMP Negeri 9 Ambon saat ini membina 1.458 siswa. Lembaga pendidikan tersebut selain memiliki kelas reguler,
juga mengembangkan sejumlah kelas unggulan sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Kelas akselerasi misalnya yang diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata. Pendeta Nyonya F. Latuheru dalam refleksi Natal SMP Negeri 9 Ambon menguraikan pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dunia pendidikan SMP Negeri 9 Ambon. Komunikasi sangat penting baik antar siswa maupun antar siswa dengan guru. Berita kelahiran Yesus Kristus pertama kali sampai kepada para gembala di Padang. Berita kelahiran disampaikan pertama kali kepada gembala karena Allah berkenan kepada mereka. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Ambon Sarce Sapulete mengatakan hidup dan masa depan seseorang semuanya diatur oleh Tuhan. Perayaan Natal kali ini sekaligus mengakhiri kegiatan akademik semester ganjil tahun 2016 di lingkungan SMP Negeri 9 Ambon. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Yusuf dan Maria merupakan salah satu contoh membangun kemitraan dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kemitraan yang sejati dalam satu kelompok adalah mengesampingkan perbedaan termasuk usia dan gender. Dengan kata lain, mitra adalah sejajar. Hal itu disampaikan Pendeta Nyonya N. Ferdinandus pada perayaan Natal Kemitraan Wadah Pelayanan Laki-laki, Perempuan, Anak, Remaja, dan Pemuda Jemaat GPM Gatik baru-baru ini. Perayaan Natal itu melibatkan seluruh unsur pelayanan dalam jemaat tersebut. Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, Pendeta Nyonya Joy Saimima mengakui keterlibatan umat baik laki-laki, perempuan maupun pemuda dan anak remaja pada pelayanan dalam Jemaat GPM Gatik sangat tinggi. Namun Pendeta Saimima berpesan agar umat senantiasa menjauhi penyakit-penyakit sosial seperti miras, judi, narkoba, dan seks bebas. Dengannya mereka dapat menjadi berkat bagi sesama serta membawa terang bagi sekelilingnya. Raja Galala Johan van Kapelle mengatakan, warga desa Galala hendaknya menjadi warga tertib, bersih, aman, dan damai. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Kota Ambon tahun depan. Kapelle menghimbau warga jemaat untuk memberikan hak pilihnya pada pilkada tersebut dengan hati yang tulus dan ikhlas. Namun lebih daripada itu, hendaknya memilih pemimpin yang dianggap baik dan takut akan Tuhan, sehingga dapat berperan sebagai gembala yang mengayomi warga Kota Ambon. Pertunjukan drama Natal mewarnai perayaan Natal Taman Kanak-kanak Kristen Urimesing Ambon. Dengan kesederhanaan yang mereka miliki, anak-anak ini berusaha memerankan tokoh-tokoh dalam drama tersebut. Selain pentasan drama, perayaan Natal TK Kristen Urimesing juga diisi dengan vokal grup, puisi, dan tarian yang seluruh dibawakan oleh anak-anak. Pendeta M. Palinusa dalam refleksi Natalnya mengatakan, anak-anak di usia pertumbuhan sangat membutuhkan perhatian dari orang tua dan guru. Mereka bagaikan kertas kosong yang menunggu untuk ditulis dan dihiasi. Dengannya apa yang diajarkan saat ini akan menjadi bekal bagi mereka di masa depan. Kepala TK Kristen Urimesing Julian Abrahams berharap ada komitmen dan kerja keras dari semua komponen untuk menumbuh kembangkan lembaga pendidikan tersebut. Sekolah itu memerlukan guru atau pengajar yang berkualitas, setia, dan tulus dalam mengabdi serta rendah hati. Para orang tua juga hendaknya membantu kelancaran proses pendidikan di sekolah itu. Sebagai peletak dasar-dasar pendidikan, sekolah itu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dengannya mereka dapat membentuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua. Perayaan Natal TK Kristen Urimesing diwarnai dengan pembagian hadiah yang dilakukan oleh tokoh Santa Claus. Salah satu yang menarik adalah ibadah Natal ini dilaksanakan dalam dialek Melayu Ambon. Sebagai tenaga profesional, guru memang dikenal sebagai salah satu dari sekian banyak pekerjaan yang memerlukan bidang keahlian khusus sesuai peran dan tugasnya. Guru bukan hanya sebagai pendidik, namun juga pengemban nilai-nilai moral dan agama dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah.
Pentingnya tugas dan peran tenaga pendidik mendorong para guru yang tergabung dalam Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau menggelar perayaan Natal Kristus 2016. Ketua Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau, Awati Mena, mengatakan, perayaan Natal dan halal bihalal merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagai upaya membangun kebersamaan di antara tenaga pendidik. Wati Mena berharap perayaan Natal Kristus yang digelar hendaknya dapat memotivasi para guru meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Staf ahli Sekretariat Kota Ambon, Pit Ohman, mengatakan, sekolah dasar adalah jantung pendidikan. Oleh karena itu, para guru yang terhimpun dalam Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau diminta meningkatkan kompetensi diri. Ohman juga meminta Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau dapat memaknai Natal sebagai sebuah panggilan iman untuk membangun persekutuan yang saling melengkapi dan menghidupi. Pemerintah Kota Ambon menurut Ohman akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru demi kemajuan pendidikan. Perayaan Natal Kristus Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau berlangsung sukacita mengusung tema Natal, karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua. Berbagai puji-pujian Natal dibawakan oleh anak-anak dan para guru. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Perayaan Natal Kristus tahun 2015 Kejaksaan Semaluku berlangsung sukacita. Perayaan Natal mengusung subtema wujudkan kehadiran insan adiaksa yang memberikan rasa damai, kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Pendeta Samit Titelei dalam khotbah Natal menguraikan, kelahiran Kristus adalah karya besar Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa adalah pelanggaran yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Untuk itu, melalui Natal, jajaran kejaksaan diajak menghindari diri dari perbuatan dosa, namun saling peduli dan berbagi kasih dengan sesama. Jajaran kejaksaan juga diminta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Yan Samuel Maringka, mengatakan, Natal adalah cara Allah menyelamatkan manusia melalui kelahiran Yesus Kristus akibat dosa yang melumurinya. Karena itu, Natal hendaknya dijadikan momentum perubahan bagi Korps Adiaksa dalam penegakan hukum. Maringka mengajak jajaran Kejaksaan Semaluku melakukan tugas penegakan hukum secara baik. Tugas penegakan hukum, Korps Adiaksa harus dilandasi dengan cinta kasih dan takut akan Tuhan. Perayaan Natal Kejaksaan Semaluku turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Seat Saubrua. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku Seat Saubrua meminta jajaran Korps Adiaksa mengambil peran strategis dalam membangun Maluku, khususnya masalah penegakan hukum. Pada kesempatan itu juga dibagikan tali asih bagi para purna bakti di lingkup kejaksaan. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Dan saudara, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti berbagai kegiatan umat muslim dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah yang digelar umat muslim di berbagai tempat di Kota Ambon. Lantunan zikir dan salawat mengawali peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah yang dilakukan pengurus tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon kemarin. Lantunan zikir dan salawat yang dipersembahkan dalam Maulid Nabi Muhammad SAW ini dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ghufron Waihaung. Selain pembacaan zikir dan salawat, peringatan Maulid Nabi yang dilakukan tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon ini diisi pula dengan pembacaan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW
yang tersirat dalam pembacaan Syarafal Anam. Pembacaan Syarafal Anam yang lazim dilakukan setiap memperingati Maulid Nabi ini adalah wujud kegembiraan umat Islam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah ke dunia untuk membawa rahmat bagi umat manusia. Ustadz Ma'ruf dalam Hikmah Maulid mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan pada saat 12 Rabiul Awal hendaknya dapat membawa perubahan dalam kehidupan umat Islam. Perubahan yang dimaksudkan itu adalah bagaimana umat Islam dapat meneladani suri tauladan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, kata Ma'ruf, terkait sifat dan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Ada 4 sifat Rasulullah yang patut dicontohi umat Islam untuk menggapai kehidupan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sifat Nabi itu adalah sidik atau jujur, amanah, dipercaya, selalu mengacu pada Al-Quran, serta fatanah atau cerdas. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah yang dilaksanakan keluarga besar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku berlangsung semarak. Momentum spiritual umat Islam ini diperingati sebagai ungkapan syukur kepada Rasulullah yang menjadi suri teladan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku, Hairudin Rasako, mengajak sivitas akademika untuk menanamkan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Ustadz Ma'ruf menguraikan, telah datang seseorang Rasul dari golongan kalian sendiri sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Ada 3 hal yang harus dimaknai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni pembaharuan, keselamatan, serta keamanan dan kasih sayang. Ketiga hal tersebut menjadi urgen dalam kehidupan sehari-hari, karena bila dijewantahkan akan bermanfaat bagi alam semesta. Al-Ustadz Ma'ruf mengajak umat Islam agar keteladanan Rasulullah SAW harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku, Al-Ustadz Ma'ruf berharap kepada sivitas akademika untuk berpedoman pada akhlakul karimah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Ibu Haji Dr. Kia Umarela Marasabi. Tanggal 12 Rabiul Awal atau yang dikenal dengan Tahun Gajah merupakan peristiwa bersejarah dan memiliki nilai sakral yang begitu kuat. Karena pada bulan tersebut telah lahir seorang utusan Allah yang kemudian membawa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang saat ini menjadi pedoman dan landasan hidup. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah bagi Majelis Taklim Baitul Rahman Ikatan Keluarga Siri-Suri Islam Cabang Salahutu merupakan momentum penting untuk meningkatkan rasa kecintaan dan mengenang kembali peristiwa kelahiran Nabi, sekaligus menjadikan junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidup. Lantunan Syarafal Anam yang mengisahkan tentang peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir sampai wafat juga dirawikan ibu-ibu majelis taklim setempat. Ketua Majelis Taklim IKASI Cabang Salahutu, Susi Sanaki, mengajak ibu-ibu majelis taklim untuk membangun tali kasih dalam bingkai kebersamaan dan menjadikan akhlak Nabi sebagai teladan hidup. Al-Ustadz Noh Tihurua mengatakan tema peringatan Maulid Nabi yang diangkat kali ini yakni merefleksi ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari merupakan perwujudan dari nilai-nilai ilahiyah yang menuntun semua orang untuk berbuat baik. Tihurua menyebutkan peristiwa kelahiran Nabi yang diperingati setiap bulan Rabiul Awal dapat memberikan makna tersendiri bagi umat Islam agar dapat memperbaharui hidup menjadi manusia yang berbudi, berakhlak mulia sesuai ajaran dan keteladanan Nabi. Karenanya perayaan Maulid Nabi yang dilaksanakan ini tidak semata menjadi ajang seremoni belaka,
Namun lebih dari itu, harus memiliki nilai tambah bagi setiap insan untuk memperoleh hidup lebih baik. Peringatan Maulid Nabi Ikatan Keluarga Sirisuri Islam cabang Salahutu berlangsung semarak diwarnai dengan suguhan seni bernapaskan Islam berupa pembacaan Sarapal Anam dan tabuhan Rebana. Abu Sabawa Cak Tamaila melaporkan. Dan makfirahnya kita bisa berkumpul untuk merayakan Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi umat ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam berkarya dan beraktivitas pada berbagai bidang termasuk di bidang sosial. Begitulah yang dilakukan Dewan Guru dan POSIS SMA Negeri 11 Ambon yang tergabung dalam Majelis Taklim. Kebersamaan di antara mereka tergambar dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad yang berlangsung sore kemarin. Kepala SMA Negeri 11 Ambon Hilal Watihelu mengatakan pelaksanaan maulid tersebut didukung penuh oleh Dewan Guru non-Muslim. Kebersamaan seperti ini, kata Watihelu, selalu tampak dalam berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan SMA Negeri 11 Ambon. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk merajuk kebersamaan dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia. Watihelu mengatakan suatu organisasi termasuk lembaga pendidikan akan kuat dan maju jika mengedepankan kebersamaan. SMA Negeri 11 Ambon, kata Watihelu, senantiasa menjaga kebersamaan menuju pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Momentum ini intinya bagaimana tenaga guru kami dan tata usaha semua warga sekolah meningkatkan, pertama itu spiritual, keagamaan. Jadi ketauhidan, keyakinan itu kalau lebih ditingkatkan semakin kuat dan semakin bagus, maka nantinya akan membuahkan tingkat kesadaran pengabdian pada masyarakat, pada sekolah. Sementara itu, Ustadz Arsyad Rizal Tuasikal di hadapan Majelis Taklim SMA Negeri 11 mengatakan Islam selalu mengajarkan yang terbaik bagi umat manusia. Sebagai penganut agama yang baik, umat manusia patut mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perbuatan. Ustadz Arsyad Tuasikal mengatakan Nabi Muhammad telah memberikan teladan kepada umat manusia untuk selalu saling peduli satu dengan lainnya. Nabi, kata Ustadz Tuasikal, sangat santun tidak hanya kepada yang seiman, tetapi juga kepada orang yang berbeda agama. Ustadz Tuasikal minta agar manusia menempatkan agama pada posisi yang sesungguhnya untuk meraih kedamaian. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Beralih ke informasi lain. Saudara, peringatan Hari Juang Kartika ke-71 dijadikan momen introspeksi bagi TNI Angkatan Darat. Pada peringatan Hari Juang Kartika tahun ini dilaksanakan pasar murah bagi warga Kota Ambon. Hari Juang Kartika ke-71 TNI Angkatan Darat tahun 2016 kemarin diselenggarakan secara sederhana di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku. Dengan peringatan Hari Juang Kartika tahun ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menegaskan untuk mengedepankan kepentingan kesatuan NKRI di atas segala-galanya. Peringatan Hari Juang Kartika ke-71 diharapkan menjadi momen introspeksi diri TNI Angkatan Darat. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pangdam 16 Patimura, Mayor Jenderal TNI Doni Monardo pada upacara Hari Juang Kartika ke-71 Kamis pagi di Ambon. Hari Juang Kartika yang dilaksanakan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Selain itu, Hari Juang Kartika dapat dijadikan momen introspeksi diri, sehingga TNI tidak boleh tinggal diam dan selalu menjaga jati diri, menjaga komitmen netralitas dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Pada Hari Juang Kartika ke-71 ini, Pangdam 16 Patimura memberikan penghargaan kepada anggota TNI dan Polri yang berprestasi di bidang olahraga dan sejumlah
tokoh masyarakat di Maluku. Usai upacara Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Monardo dan para pejabat TNI Polri meninjau lokasi pasar murah. Pasar murah yang digelar ini menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Harga bahan kebutuhan pokok yang dijual jauh di bawah harga pasar. Rahmalatu Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, menyoal kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga di dalamnya pelecehan seksual, menempatkan kaum Hawa pada posisi yang lebih minor ketimbang kaum Adam. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan tersebut melatar belakangi dilakukannya kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Selama 16 hari dimulai sejak tanggal 25 November hingga 10 Desember merupakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dilakukan untuk mendorong upaya-upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia termasuk di Maluku. Aktivis perempuan Maluku yang juga anggota DPR RI Mercy Barens menyatakan mungkin banyak orang bertanya-tanya mengapa kampanye ini dilangsungkan selama 16 hari. Dalam rentang waktu 16 hari dilakukan serangkaian agenda untuk membangun strategi melawan dan memberikan pemahaman soal kekerasan berbasis gender, khususnya yang dialami kaum perempuan. Mercy Barens menguraikan masalah ini di depan mahasiswa Universitas Patimura dalam rangka mengisi agenda 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan, paling tidak diminimalisir. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan, di antaranya kasih sayang di antara sesama, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Paling penting adalah pendidikan ajaran-ajaran nilai-nilai agama yang bisa menjadi tuntunan akhlak dan moral dan spiritualitas bagi setiap orang untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat yang baik. Sementara Rektor Universitas Patimura MJ Sapteno mengapresiasi kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang salah satu agendanya dilakukan di kampus Universitas Patimura. Kampanye ini penting, tetapi 16 hari tidak cukup. Yang perlu dilakukan adalah menyebarkan informasi tentang anti kekerasan terhadap perempuan itu dalam berbagai bentuk, baik di media sosial, media elektronik, juga media-media yang lain. Dan yang lebih penting dari segalanya adalah membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Sebab itu budaya yang sudah tertanam lama, tetapi saat ini masyarakat banyak meninggalkan itu. Oleh karena itu butuh komitmen kita untuk kembali menghidupkan lagi budaya lokal kita itu, supaya kehidupan masyarakat itu terutama dalam keluarga menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan bersama. Rektor Universitas Patimura menegaskan kampanye ini boleh hanya berlangsung selama 16 hari, namun diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan pemahaman semua orang bahwa perempuan itu bukanlah objek pemuas nafsu belaka dan dibunuh karakternya dengan anggapan yang timpang. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Saudara, perairan merupakan wilayah terbesar Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan poros maritim. Dalam mendukung kebijakan poros maritim di Maluku, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, iptek, dan budaya maritim. Dalam mendukung kebijakan poros maritim di Maluku, berbagai hal perlu ditingkatkan, diantaranya sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya maritim.
Hal ini terungkap dalam seminar internasional kebutuhan riset untuk menunjang poros maritim di Maluku yang diselenggarakan Pusat Kajian Unggulan Daerah dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Universitas Patimura. Pelaksana kegiatan Dr. Ruslan Tawari menyatakan dalam menunjang poros maritim di Maluku dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang handal, kuat, kompeten dan berdaya saing tinggi. Ketersediaan tersebut yang akan mendorong pembangunan kemaritiman ke depan karena sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter budaya maritim yang kuat yang nantinya mampu mengembangkan inovasi di bidang kemaritiman. Pelaksanaan poros maritim bagi kita ini masih parsial, belum ada ini. Jadi masing-masing dinas berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Belum ada satu kesatuan yang kemudian membangun sinergi yang baik sehingga membentuk suatu akses yang baik. Misalnya kita harus tahu mana kluster-kluster produktif kita. Kluster produktif kita itu bagian mana sehingga bagian misalnya ada di AU, ada di mana ada komoditi primadona apa yang bisa dibuka di situ, kemudian apa yang harus dimasukkan, sebaliknya di Serang, kemudian apakah Serang Barat, Serang Dulu juga itu yang. Dalam seminar internasional kebutuhan riset untuk menunjang poros maritim di Maluku yang berlangsung sehari di Ambon, tampil sebagai narasumber Nani Hendiarti, Direktur Iptek Maritim dari Kemenko Kemaritiman dengan materi kebijakan pengembangan sumber daya alam dan Iptek untuk menunjang riset-riset kemaritiman. Ketua Komisi Stok Ikan Nasional Indra Jaya dengan materi strategi pengkajian stok ikan nasional untuk mendukung kebijakan poros maritim. Selain itu hadir juga narasumber lainnya yakni Asril Junaidi dari Tetra Tech, Kepala LIPI Ambon Augie Syahailatua, serta Esko dan BG Hutubesi dari Universitas Patimura. Boy Nahrum Unga melaporkan.